itulah adalah satu kepuasan dengan tidak berharap sama manusia. Kalau sudah berharap sama manusia, berhajat sama manusia, orang belum punya kona. Ini cabut sifat ini. Karena sifat ini akan menjatuhkan kita, menghinakan kita, dan kita jatuh di pandangan Allah yang memandang kita jatuh. Ini hambaku belum jadi hambaku. Kenapa? Hatinya masih bergantung sama manusia. Hatinya masih belum qanaah. Tapi kalau sudah punya qanaah, dia akan merasa puas dan berhajat dengan Allah. Itulah satu jalan hidupnya. Jalan hidupnya dengan gembira, puas, bahagia, karena dia sudah bisa berhajat sama Allah. Dia butuh sama si fulan, butuh dengan, namanya kita ada sebab, hidup pasti ketemu dengan butuh dengan sebab. Tapi memandang sebab itu cuma sebagai sebab. Kebutuhan yang dia rasakan adalah kepada Allah. Sebab itu dia rasakan itu cuma sebab yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, qanaah ini adalah satu sifat menerima yang ada dan merasa cukup dengan bersandar kepada Allah. Menerima apa yang ada dan cukup ya. Cukup apa? Kamu tidak punya simpanan, kamu tidak punya ini. Nah, aku punya Allah. Sudah merasa cukup dengan bersandar sama Allah. Hidup dia ini sudah cukup. Itulah arti qanaah adalah hamba yang peminta, artinya. Peminta kepada Allah. Orang yang minta kepada Allah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita membersihkan hati kita, membentengi jiwa kita, meletakkan di dalam jiwa ini sifat qanaah. Harus kita letakkan supaya kita bisa dekat sama Allah. Supaya kita bisa dekat sama Allah. Supaya bisa kita mengerti, itulah Raja kita Allah. Mengerti kedudukan Allah, melihat kebesaran Allah. Butuh ada satu alat-alat yang ada di batin kita di dalam menjalani hidup ini. Karena inilah, dunia inilah nanti yang akan bisa membuka hijab batin kita dengan kita memiliki sifat-sifat yang mulia. Satu daripada sifat dan satu daripada alat untuk kita bisa dekat dan bermakrifat kepada Allah, kita harus bisa menerima benar-benar atau memiliki sifat qanaah, menerima dan puas dengan rezeki yang Allah berikan.